Suruh bikin video, nggak mau gitu. Kenapa nggak bisa ngomong? Lu pengecut banget sih. Nah itu chicken mindset, teman-teman. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so ini ada beberapa chicken mindset dari agent insurance. Ya, so Anda tahu chicken mindset ya. So chicken mindset adalah mindset yang chicken, tidak memberdayakan gitu ya. So saya nyebutnya chicken gitu. Karena apa? Karena gini, saya kemarin menciptakan istilah chicken mindset itu adalah ketika Anda tahu sesuatu dan kalau Anda sukses, Anda harus melakukan A, Anda harus melakukan B gitu ya misalnya. Dan Anda tidak mau melakukan hal A dan B tersebut bukan karena tidak mau sukses. Mau sih sukses sih. Tetapi kalau saya harus melakukan A dan B dan C, saya punya mental block. Nah, mental block inilah yang disebut dengan chicken mindset. Karena apa? Karena chicken banget tuh maksudnya kayak pengecut banget sih lu. Suruh bikin video, nggak mau gitu. Kenapa nggak bisa ngomong? Lu pengecut banget sih. Nah, itu chicken mindset, teman-teman. Ya, so, ini ada 5 chicken mindset dari agent insurance setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya, William, dan beberapa agent insurance yang baru mau belajar. Pertama, saya tulis di sini. Yang pertama adalah nggak berani investasi untuk belajar. Maunya waktu dan tenaga dulu aja. Kebayang ya? Bayangin anak kecil, anak saya nih umur 8 tahun, 9 tahun, tidak mau investasi untuk belajar. Nggak mau sekolah, nggak mau bayar. Maunya ya dijalanin aja dulu yang sudah ada. Kira-kira bisa nggak sih? Ingat ya, digital itu kita nggak diajarin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita nggak diajarin digital loh. Sekarang tiba-tiba kita jadi agent insurance, disuruh ngelakuin hal digital. Lah kan nggak bisa ya. Kalau nggak bisa kan sekolah ulang kan sebenarnya kan. Dan enaknya sekarang itu sekolahnya nggak perlu kayak dulu TK, SD, SMP, SMA, kuliah yang mungkin belasan tahun. Nggak perlu. Sekarang tuh paling cuma ngambil course singkat aja udah selesai. Bayarnya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta maksimum. Anda kalau mau sekolah ulang lagi itu mungkin ratusan juta, bisa miliaran. So, kalau Anda cuma mau waktu dan tenaga, berarti kelihatannya Anda mentereng as a agent insurance, otaknya otak kuli, men. Kuli itu ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Bukan salah, tapi memang kemampuannya seperti itu. Jadi kalau Anda mau mentereng dengan seolah-olah agent insurance, kerjaannya keren banget, membantu orang lain, dan diri Anda membantu diri Anda sendiri aja, mindsetnya masih kayak chicken banget, ngerti? Ngerti ya? Jadi kalau Anda mindsetnya adalah waktu dan tenaga, it's kuli. Basically kayak gitu, oke? Yang kedua adalah nggak berani berubah. Iya, kalau nggak berani berubah ya tahu sendiri, no? Kalau misalkan sekarang anak Anda gitu ya, bayangin anak Anda gitu, nggak berani berubah, maunya sekolah itu offline terus ketika WFH, suruh online semua, terus gimana? Nggak punya internet, ayo. Nggak punya gadget, nggak punya iPad, nggak punya laptop. Mau apa? Nggak sekolah gitu jadinya. Ya jadi nggak berani berubah, ya sudah, Anda akan ditinggal oleh yang berubah. Jadi saya tidak akan menyalahkan orang-orang yang tidak mau berubah, karena itu memang comfort zone Anda mungkin. Tapi ya Anda akan dilindas dengan zaman, karena zaman atau dunia itu tidak peduli sama Anda. That's the case. They don't care about you guys. Nah, kemudian yang ketiga adalah terikat sama kesuksesan masa lalu. Dulu pernah sukses. Itu saya benar-benar alarm otak saya tuh bunyi banget ketika saya dengar kata dulu gitu ya. Dulu ya saya cuman pakai, ya kan? Cuman pakai SMS. Saya cuman ngafe. Saya cuman ini. Tapi di depan kata-kata itu semua ada kata dulunya. Dulu ya. Kalau saya tanya sekarang, Pak, kalau Bapak mulai dari nol sekarang, bukan dulu, sekarang, kira-kira ngelakuin apa? Masih bisa nggak, Pak, cara yang dulu? Beda loh. Sekarang, dulu saya ke sekolah naik sepeda. Sekarang anak saya keluar rumah naik sepeda, saya udah was-was nih. Saya nanya ke mama saya, ke papa saya gitu. Mam, dulu ya, saya sekolah naik sepeda dibiarin loh, anak kecil loh sekarang naik sepeda. Ini ponakan saya umur 12 mau naik sepeda. Baru naik sepeda keluar aja udah kayak, kemana ya anak-anak ini ya? Udah was-was. Why? Dia bilang zaman udah berubah. Dulu mobil nggak banyak. Hari ini mobil lalu lalang tuh berbahaya sekali buat anak kecil. Nah, zaman berubah. Jadi kalau Anda masih terikat sama zaman lalu, dulu pernah sukses. Saya dulu pernah boleh, sekarang nggak boleh. Sekarang anak saya nggak bakal bisa komplain. Dulu papa kok boleh? Ya kan zamannya berubah. Remember, kalau Anda lihat kota Anda, itu kan jalan itu kan juga berubah kan ya. Sayangnya adalah peta dan kenyataan itu berbeda. Itu.
Peta Anda adalah peta kuno. Peta itu kan harus diupdate ya. Sekarang kita pakai GPS diupdate terus. GPS Anda tidak diupdate aja, Anda komplain loh. Loh, ini kita ngikutin jalan kok ternyata jalan buntu. Oh, ternyata udah dibangun bangunan, GPS-nya nggak update. Anda komplain loh. Nah, sekarang kalau hidup Anda ngikutin jalur yang adanya dulu, terus nabrak-nabrak dan bilang dulu sukses. Chicken banget kan? Ini parah banget itu. Kebayang ya di sini ya. So hopefully Anda jadi mulai melek nih bahwa cara dulu itu mungkin dulu boleh, sekarang nggak boleh. GPS aja di-upgrade. Handphone aja di-upgrade. Anda kan nggak bilang kan, handphone Anda dulu bisa kok dipakai. Sekarang kok lemot ya? Ya tapi dulu kan bisa. Jadi jangan memaksakan kesuksesan masa lalu. Buktikan kesuksesan masa sekarang. Cara sekarang. Yang work seperti apa. Kalau sekarang zamannya digital, masuk digital. Kalau sekarang zamannya pakai sosial media, pakai sosial media. Jangan pakai istilah kayak, nanti kalau begitu jadi agent ini nggak laku lagi ya. Ya kalau Anda ngerasa bahwa digital itu bisa membunuh agent dan agent nggak laku lagi, udah stop jadi agent aja. Karena toh mindset Anda sudah pasti takut untuk dibunuh sama kemajuan zaman. Tapi kalau Anda merasa bahwa, digital ini bisa aku manfaatkan nih untuk mendapatkan hasil yang lebih as a agent, go ahead, jalan. Jadi, entah dibunuh atau enggak, teknologi akan terus berjalan. Nggak peduli apapun komentar atau mindset Anda, teknologi akan terus berjalan. Bahkan saya kemarin sempat bilang, yang mudah-mudah, saya ngomong sama beberapa agent insurance, karena kemarin saya barusan dari Bali, ngomongin tentang insurance kan, AAJI gitu. Saya nanya waktu itu, insurance kendaraan sekarang sudah mulai nggak pakai agent. Beli kendaraan harus langsung include insurance-nya. Gimana nih kalau misalkan tiba-tiba nanti semuanya, anak baru lahir harus dikasih insurance, include udah. Sampai asuransi jiwanya segala, itu udah include biayanya. Gimana kalau kayak begitu? Ya kan? Tapi dia bilang bahwa banyak sekali insurance atau polis yang custom. Nah itu nggak bisa kalau custom. For now. Kalau AI-nya lebih canggih, maybe bisa untuk menentukan itu semuanya pakai AI, pakai teknologi. Mungkin bisa. So, saya nggak tahu. Ya, ini teknologi yang akan menjawab. Tetapi sebelum ke sana, kalau Anda pakai cara yang kuno, dan sekarang eranya zaman digital, Anda kayak terancam. Kalau Anda terancam, bahkan kalau Anda ngerasa terancam, Anda jelas ngerasa bahwa itu lebih maju kan? Kalau itu nggak lebih maju, kalau digital itu tidak lebih menghasilkan, Anda nggak pakai terancam kan. Tapi kalau sampai Anda ngerasa terancam, berarti teknologi ini jelas Anda tahu bahwa sebenarnya deep down ini lebih better. Cuman Anda nggak mau ngakuin aja. Makanya muncul feeling terancam. Makanya habis itu ngancam-ngancam bawahannya gitu. Misalkan anak-anak yang baru gitu kan. Nah itu, kalau itu udah urusan ini sih. Itu urusan ego sih. Kalau urusan ego saya nggak mau ngomong sih. Karena ego itu anak kecil sebenarnya. Dengan kekuasaan sekarang. Dengan power sekarang. Saya bilang begitu. Ya, ego itu kan begitu kan, anak kecil yang berontak, yang sombong, yang apapun itu, tapi punya power seperti sekarang, nggak mau kalah dan sebagainya, nggak mau menerima kenyataan, anak kecil basically. Cuman dikasih kekuatan, network sekarang, duit sekarang, jadi egonya jadi mayoritas dan itu berbahaya. As a leader Anda nggak bisa memimpin pakai ego. Kalau Anda tidak mendapatkan respect dari bawahan Anda, nggak akan jadi juga. Oke, so leadership is crucial banget. Ya, ini termasuk nomor 4 ya, terlalu dengerin apa kata leader soal digital marketing. Ini bagi agent-agent yang baru dan leader Anda nggak ngerti digital marketing. Saya tidak mau mendengarkan orang yang nggak ngerti sebenarnya. Ya, kalau saya cari mentor yang ngerti, bukan yang pernah ngerti dan sekarang udah nggak relevan. Saya nggak mau dengerin. Tapi leader saya, yes leader Anda, caranya boleh dipakai dan kalau caranya sudah ketinggalan, kalau Anda pakai Anda juga nggak sukses kok. Kalau leader Anda cuma bisa kerja lebih keras, that's bullshit. Kerja lebih keras itu artinya apa? Apakah saya mesti lebih jelas maksud saya. Apakah harus ngontak orang berapa sekarang per bulan? Per bulan itu ngontak berapa? Per minggu ngontak berapa? Itu yang harus dirapikan secara KPI. So, video ini sebenarnya untuk dua-dua, mau yang agentnya yang baru masuk, mau jadi leadernya, buat saya sih sama aja. Saya cuma addressing chicken mindset. Dan bahayanya adalah kalau ngomongin tentang dengerin tentang leader Anda tentang digital marketing, padahal mereka nggak ngerti sama sekali, itu jadi menyesatkan loh. Saya aja belajar terus, update terus demi untuk bisa mengerti. Jadi kalau Anda punya leader tapi nggak pernah praktek digital marketing, nggak ngerti apa itu sosial media, cuma buat pamer-pamer doang, nggak ngerti cara komunikasi, buat saya mending mending cari mentor yang baru sih buat saya sih. Dan yang terakhir adalah kebiasaan. Kita lihat robot trading yang ponzi dan sebagainya yang memakan korban. Itu kendalanya apa sih? Kendalanya buat saya bukan salah di robotnya. Ya robotnya memang ya ada salahnya sih memang sih. Tetapi kenapa yang kena banyak banget?
kita juga bisa menyalahkan yang kena dong. Kenapa lu kena? Kenapa ada yang enggak, ada yang kena? Why? Nah, yang kena ini apa trade-nya? Apa sih mindset-nya? Simple. Pengen instan. Nah, kalau Anda mau pakai digital marketing dan pengen instan, pertanyaan saya, ada nggak sih yang punya digital marketing dan instan dan berhasil? Kok kayaknya nggak ada gitu. Jadi kalau Anda mau pengen sesuatu, jangan ngayal gitu, halusinasi. Pengen instan itu kan halusinasi. Anda sendiri dari dulu nggak instan-instan juga, mie instan aja butuh 3 menit buat dimasakkan. Kalau Anda pengen digital marketing, apalagi social media, personal branding butuh instan, udah ke laut aja. Saya bangun personal branding beberapa kali dan berhasil. Saya ngebangun personal branding saya di dunia fitness itu dari tahun berapa? Saya suplemen fitness itu dari tahun 99. Saya punya acara di TV show, saya punya acara di MNC TV by the way teman-teman, 2013. So 14 tahun saya ngebangun personal branding saya di digital di fitness industry. And then setelah itu saya 2014 mulai pindah, saya belajar digital marketing di 2007, 2008. I think 2009 saya sudah mulai ngisi acara juga di kampus-kampus tentang digital marketing. Dan kalau Anda ngelihat saya hari ini, dari 2008, 2009, berarti udah 14 tahun juga. So, butuh selama itu loh saya ngebangun personal branding saya. Dan Anda pengen sebulan jadi gitu? Nah, kayak impossible banget. Nggak mungkin banget. Tapi, zaman sekarang, dengan teknologi sekarang, I think setahun 2 tahun udah oke. Nggak usah lama-lama kayak saya 14 tahun, don't worry. Setahun 2 tahun udah oke. Ya, jadi nggak ada masalah. Tetapi setahun 2 tahun tetap harus Anda jalanin dari nol. Bukan sebulan 2 bulan loh, teman-teman. Dan sebulan 2 bulan saya pengen semuanya jadi, itu nggak bisa. Setahun 2 tahun itu minimal. Dan kalau Anda sudah ngerti landscape-nya, framework-nya, maka Anda jalaninya jadi enak. Tapi kalau ini semua Anda nggak ngerti semua, dan leader Anda juga malah menakut-nakuti, memojok-mojokkan, menurut saya sih, mending ganti leader yang lebih ngerti. Itu aja. I think dalam sebuah company, insurance pun, leadernya juga banyak kok. Ada yang ngerti, ada yang enggak kok. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, jadi buat saya, lihat tuh, ada beberapa orang yang ikutan MDRT misalkan. Ikutan sudah, hasilnya udah lumayan. 2 tahun pertama dapat MDRT. 5 tahun berikutnya, bubar. Kenapa kok bubar? Karena habis bang namanya. Nah ini dia. Kebetulan dia punya network bagus banget, sehingga ketika 1 tahun, 2 tahun pertama, temannya semua dikenalin, diprospekin, dan jadi, selesai. Tapi problemnya adalah tidak semua orang memiliki teman atau network yang sama. As a agent pertama. Kalau nggak punya teman yang sama, mau pakai cara yang sama pun nggak akan works kan. Kontakin aja semua teman dan saudaramu gitu lah. Temen, orang tua sudah nggak ada, saudara sendirian kok, teman cuma sedikit, gimana caranya? Kan nggak bisa. Nah, dengan teknologi digital, Anda bisa meng-capture audiens yang bahkan Anda nggak kenal. Dan kalau ngomong audiens sekarang, Instagram aja pengguna Instagram itu ada 99 juta orang Instagram di Indonesia. Masa sih nggak dapat prospek dari situ? Kan tinggal belajar ya. Tinggal belajar gimana caranya ngomong di sosial media, apa saja yang harus dilakukan. Maka baca buku saya, Content Creator Black Book, supaya Anda bisa menggunakan konten atau sosial media ini jadi senjata marketing Anda buat di insurance. Content Creator Black Book. Make sure Anda ambil itu. Nah, akhir kata adalah chicken mindset akan menghambat Anda maupun mau kemanapun. Jadi Anda harus selesai dengan itu dulu. Anda harus selesai lulus dengan diri Anda dulu, barulah semuanya akan berhasil buat Anda. Alright, so hopefully video ini mencerahkan juga sedikit ada chicken slap begitu ya. Saya suka banget chicken slap begitu. Jadi kalau Anda nyadar, Anda marah sama saya, itu urusan Anda, I don't care. Tapi kalau Anda nyadar, ngaca, introspeksi, good luck for you. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.